Itu dia, kita sudah menyaksikan begitu ya bahwa di akhir-akhir perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan kita rupanya kembali berada di zona merah begitu dan bahkan pelemahannya juga lebih dalam dan ini juga menjadikan petanda ya bahwa memang tampaknya investor kita juga cenderung masih khawatir terkait dengan kondisi perekonomian saat ini dan juga sentimen-sentimen yang ada. Nah tapi kalau kita bedah lagi Syafina, kira-kira sebetulnya apa sih yang menjadi perhatian utama para pelaku pasar hari ini? Oke, sebelum kita berbicara tentang sentimen Iva, ini ada yang menarik ya, jika seperti yang tadi sudah Syaf sampaikan di awal bahwa selama bulan Juli ini sudah ada 11 hari perdagangan di mana didominasi oleh pelemahan gitu. Selama 1 minggu terakhir ini aja pelemahan IHSG sudah mencapai 1,31%. Selama 11 hari dimulai dari bulan Juli ini pelemahan sudah mencapai 4,11% dan terlihat ya, ini meskipun ditutup di zona hijau, di beberapa sesi sempat rebound, ini kemungkinan memang para investor ini memiliki tendensi untuk buy on weakness, Iva. Nah, jika kita berbicara tentang sentimen, ini tentunya masih menjadi perhatian para investor adalah inflasi yang tadi Iva juga sudah sampaikan. Inflasi ini berada di atas angka konsensus 8,8%, persis ya di 9,1%. Inflasi Amerika Serikat sini sudah mencapai laju tertingginya sejak November 1981. Dengan adanya inflasi yang tinggi ini, maka CME Fed Watch ini memprediksikan bahwa The Fed akan menaikkan suku bunganya hingga 100 BPS dan itu lagi-lagi di atas prediksi pasar yakni 50 sampai dengan 75 BPS. Jika semakin tinggi inflasi Amerika Serikat, tentunya ini akan berpengaruh dengan makin kuatnya dolar Amerika Serikat dan juga semakin tertekannya kondisi mata uang Garuda ini, Pak. Iya betul, dan ini juga menjadi satu pertanyaan ya, seperti apa nanti respon dari Bank Indonesia, apakah juga akan menaikkan suku bunga acuan, karena dari sejumlah ekonom juga mengatakan begitu bahwa sudah saatnya nih tidak ada alasan lagi begitu untuk BI untuk tidak menaikkan suku bunga acuan, dan bahkan ada ekonom juga memprediksi bahwa sebetulnya jika BI ingin melakukan gebrakan itu bisa di 50 basis poin, meskipun ini juga tentu akan berdampak begitu kepada perekonomian di dalam negeri. Dan sembari kita akan menantikan tentunya ini juga menjadi pertanyaan dari para pelaku pasar seperti apa nanti respon dari BI, dan ini juga tampaknya yang masih menjadi sentimen utama ya bagi pasar kita hari ini. Kemudian berikutnya seperti apa Safina, yang juga menjadi perhatian dari para pelaku pasar kita? Jadi memang investor itu masih menanti rilis data suku bunga The Fed itu tadi, lalu kemungkinan BI yang akan menaikkan suku bunga acuan, serta rilis inflasi dari sejumlah negara lainnya. Namun yang baru juga diumumkan oleh China ini, di mana PDB China ini sudah mulai ada, kita sudah bisa mulai mencium adanya aroma resesi di China. Kenapa? Karena memang PDB di China ini hanya tumbuh 0,4%, di mana biasanya China ini bisa tumbuh di atas 5%. Tidak menutup kemungkinan ini, Iva, kuartal ketiga mungkin bisa jadi minus, dan jika kita kuartal keempat minus, maka terkonfirmasi China memasuki era resesi gitu. Dan selain rilis PDB ini, China juga kemarin baru merilis data impor Juni yang hanya berada di angka 1%. Sementara di bulan sebelumnya ini angkanya mencapai 4%. Ini bisa dilihat ya, pengurangannya mencapai 3%, dan tentunya ini akan membawa dampak bagi Indonesia, terlebih memang China ini merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Iya, sekali lagi memang China ini juga, apa yang terjadi di China tentu menjadi perhatian juga ya bagi kita, bagi Indonesia, karena sekali lagi juga hubungan dagang antara Indonesia dan China ini begitu erat begitu, dan juga mitra dagang utama kita tentunya. Nah tapi berbicara terkait dengan tadi ya mitra dagang, tampaknya rilis terkait dengan perdagangan RI, neraca perdagangan, ini juga kan menjadi sentimen yang cukup mempengaruhi pergerakan kita hari ini. Tadi ketika rilis begitu ya, pergerakannya sempat berada di zona hijau dan bertahan juga cukup lama begitu. Nah ini kira-kira seperti apa sebetulnya hasil dari neraca dagang kita yang surplus ini? Iya, jadi memang BPS ini baru melaporkan neraca perdagangan Indonesia ini surplus hingga lebih dari 5 miliar US dollar. Nah, ini memang tren positif ini terjadi ketika komoditas yang dibutuhkan beberapa negara ini sedang mengalami harga yang tinggi. Seperti kita tahu ya, tren ekspor batu bara, nikel, bauksit dari Indonesia ke beberapa negara ini sedang tinggi-tingginya gitu. Tetapi yang juga perlu menjadi perhatian kita adalah neraca dagang ini memiliki kebiasaan ketika komoditas harganya sedang tinggi, kita bisa berada di kondisi yang surplus. Namun ketika nanti komoditas tersebut harganya rendah, maka neraca dagang tersebut bisa defisit. Itu yang juga sebenarnya harus menjadi perhatian para investor. Jangan terlena dengan kondisi neraca dagang kita yang sedang tinggi, karena bisa saja suatu saat itu bisa berbalik arah, Iva. Iya betul, apalagi juga memang saat ini tengah dalam kondisi komoditi boom ya, sehingga memang wajar kalau kita lihat neraca perdagangan kita terus berada di zona positif. Dan betul tadi yang seperti disampaikan juga oleh staff begitu, jangan terlena. Betul.
tetap harus mempersiapkan begitu seperti apa kondisinya, meskipun sebetulnya kalau untuk komoditi boom ini sendiri juga diprediksi masih akan berlangsung cukup lama begitu, dan di satu sisi juga ini menguntungkan Indonesia di tengah tadi beragam sentimen, kemudian juga di tengah tentunya di satu sisi ini juga bisa menjadi pencerahan begitu ya bagi rupiah kita juga begitu. Iya, meskipun rupiah kita masih dalam kondisi tertekan ya, tadi Iva lihat sendiri angkanya di 14.990, namun neraca dagang ini kemungkinan besar akan membawa kabar baik bagi cadangan devisa negara kita gitu ya. Kemungkinan cadangan devisa negara kita bisa meningkat, namun tetap kembali lagi kita tidak boleh hanya berpatokan dari neraca dagang ini aja, karena komoditi boom itu bisa suatu saat berbalik arah begitu Iva. Dan jika kita berbicara mengenai sektor, ini masih ada sektor yang juga menarik perhatian, yaitu sektor emas Iva. Kita tahu ya kalau emas ini merupakan aset hedging, tetapi di kondisi saat ini di mana inflasi tinggi, justru harga emas anjlok Iva. Di tengah masyarakat mulai khawatir dengan kondisi saham yang dilihat cukup beresiko, emas justru juga jatuh ke pelemahan Iva. Iya, dan ini menarik ya, karena kalau tadi seperti yang Saf katakan begitu, emas ini adalah sebagai aset hedging dan juga lindung nilai akan inflasi, dan biasanya ketika apalagi saat ini inflasi juga tengah tinggi-tingginya, orang juga pasti melihat nih kira-kira seperti apa harga emas. Tapi mungkin sekali lagi karena lagi-lagi aset safe haven lainnya yaitu dolar Amerika Serikat saat ini lebih menarik ketimbang emas, sehingga akhirnya pun juga emas sudah mulai ditinggalkan. Tapi tentu kita akan lihat ya seperti apa pergerakan emas, karena sekali lagi kalau emas ini memang lebih cenderung untuk saving dalam jangka panjang tentunya ya, sehingga ya tentu bisa jadi pilihan juga bagi para investor. Tapi di satu sisi sekali lagi ini juga terkait dengan untuk periode waktu yang lebih lama lagi untuk penguatan dari harga emas tentunya.